Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita diberi kesehatan, keimanan, keislaman dan keihsanan tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Ketiga kalinya pada kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk memberi kultum tentang takwa. Jadi sahabat Menara Ramadan, pada sore hari ini temanya adalah takwa. Jadi kita hidup dalam kehidupan yang singkat ini, takwa adalah suatu hal yang sangat penting dalam diri kita, kehidupan kita sampai ke depannya. Nah, takwa sendiri adalah rasa takut, sedangkan secara istilah rasa takut kepada Allah terhadap segala sesuatu yang Allah benci. Nah, mungkin secara umum sendiri takwa itu seperti halnya mungkin pernah mendengar, yaitu kita harus mengerjakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, itu adalah urgensi tentang takwa sendiri. Nah, pada kesempatan sore hari ini, takwa itu adalah urgensi yang harus kita ada. Nah, kenapa? Karena permisalan pernah mendengar bahwasanya hidup di dunia layaknya seperti umur Rasulullah, yaitu 63 tahun. Kalaupun lebih bisa 70, 80 ataupun yang lain, itu adalah suatu bonus dari Allah. Tetapi kita yang namanya umur itu kan nggak tahu. Nah, permisalan untuk umur 63 tahun kita hidup di dunia ini seperti 1,5 jam kita hidup di akhirat. Jadi tidak salah kalau ada perumpamaan Jawa yang mengatakan bahwasanya hidup di dunia itu layaknya seperti mampir atau mampir ngombe gitu, ataupun seperti istirahat saja. Nah, jadi mari kita saling mengintrospeksi diri, bahasanya hidup memang sangat sedikit, yaitu 1,5 jam kita gunakan dengan baik. Nah, salah satunya takwa itu. Nah, takwa sendiri contohnya mungkin seperti kita menjauhi segala larangannya Allah. Nah, itu seperti ada syirik, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar yang lain. Nah, kalau syirik contohnya mungkin yang orang umum ataupun orang lain yang menganggap itu hal yang sepele. Contohnya seperti ada beberapa mungkin yang mempercayai tentang zodiak ataupun sio-sio. Jadi kadang di masyarakat umum masih ada beberapa yang mempercayai tentang sio, seperti kalau misal tahun ini adalah tahun tentang singa, harimau, babi ataupun yang lain, nanti seperti dikaitkan dengan rezeki dan lain-lain. Tidak, jangan sampai ada dalam diri semuanya ada rasa ataupun berpikiran seperti itu nanti akan menggugurkan rasa keimanannya yang ada dalam diri kita. Nah, itu contohnya seperti syirik. Jadi hal-hal yang seperti itu Allah itu sangat tidak suka gitu. Nah, jadi kita kembali ke arti yang tadi itu, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, kita memang Islam memang agama yang sangat rahmat, agama yang sudah mengatur dari kita mau tidur sampai kita mau tidur lagi, dari kita bangun tidur sampai mau tidur, semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, jadi
intinya dalam hidup yang sangat sedikit ini, sedetail ini kita harus berhati-hati. Nah, untuk kita nggak kosong meraih rasa takwa, kita harus tahu identitas dalam diri kita, yaitu diciptakannya kita itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai hamba, yang kedua yaitu khalifah. Kok hamba? Memang sudah terdapat dalam firman Allah bahwasanya penciptaan dari dalam diri kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi Allah itu sudah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi memang udah apa-apa ya ibadah, entah belajar untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita salah niat gitu. Yang kedua yaitu diciptakannya diri kita, yaitu sebagai khalifah di bumi, atau istilahnya khalifah fil ar. Nah, di sini nanti urgensinya kita seperti menolong orang lain, kita bisa melanjutkan cita-cita yang lain dan lain-lain. Jadi ada dua, yaitu sebagai hamba dan khalifah. Itu artinya kita nggak bakal jauh dari hablum minallah dan juga hablum minanas. Jadi harus dua-duanya seimbang, dimana kita bisa beribadah kepada Allah, di sisi lain kita juga harus bersosial dengan yang lain gitu. Percuma kalau kita hanya mengutamakan ibadah, ya jadi ibadahnya sudah bagus, sudah sangat luar biasa, tapi kita tidak tahu kehidupan tetangga, sosial dan lain-lain. Kita harus bisa menarik itu. Tapi kalau kita hanya hablum minanasnya bagus tapi hablum minallahnya kosong, juga sama aja. Jadi kita harus sama-sama seimbang untuk mencapai itu. Mencapai takwa juga salah satunya seperti itu. Nah, jadi untuk takwa sendiri ada ketika kita sudah bisa menjalankan rasa takwa itu artinya nanti akan ada banyak keutamaan yang kita peroleh. Nah, di sini yaitu kita akan diberi kemudahan ketika kita sedang dalam keadaan kesulitan. Yang kedua, kita akan diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kita akan diberi pertolongan ketika kita mengalami kesulitan. Yang keempat, kita akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah, dan seterusnya untuk menggapai bintang-bintang. Selanjutnya untuk itu takwa itu sendiri yang paling penting adalah kita mengharap rahmatnya Allah, ridhonya Allah, itu yang penting. Oke, sahabat Menara Ramadan, mungkin itu kita maksudnya pada kesempatan Ramadan ini kita saling mengintrospeksi diri, muhasabah sendiri masing-masing pada kesempatan Ramadan. Pokoknya benar-benar dijadikan sebagai momen yang sangat dijadikan hal-hal yang baik gitu, karena kita nggak bakal tahu kita akan besok bertemu dengan Ramadan lagi ataupun tidak. Oke, cukup sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.